Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan usul fikih ini kita akan membahas sekarang tentang kias ya. Kias atau pembahasan kemarin setelah ijma. Jadi setelah ijma kita akan membahas tentang kias, di mana kias itu kalau kita bahas nanti akan ada beberapa poin yang sangat penting, di mana kias itu sendiri ya. Kias tulisannya itu kias pakai sin. Nah, yang kalau dalam bahasa kita kias itu dapat diartikan sebagai analogi. Jadi menganalogikan sesuatu, itulah kias. Beberapa poin penting yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu kaitannya sama kias sebelum kita masuk ke definisi pembagian ataupun contohnya. Sekarang kita masuk dulu ke poin-poin pentingnya. Yang pertama, bahwasannya kias itu merupakan sumber hukum yang keempat di dalam mazhab Ahlussunnah ya, atau mazhab jumhur ulama. Jadi dia merupakan sumber hukum yang pokok. Di kemarin kita sudah membahas mengenai ada 4 sumber hukum pokok masadirul ahkam, sumber hukum Islam yang pokok ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi yang selanjutnya kaitannya sama Qiyas itu ada yang namanya bahwasannya banyak yang mengatakan Qiyas itu adalah inti dari usul fikih. Jadi inti dari usul fikih itu adalah Qiyas itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Qiyas itu nanti berbicara mengenai substansi dari sebuah hukum, substansi atau makna dari sebuah hukum. Tanpa adanya Qiyas dapat dikatakan bahwasannya ketika memaknai sebuah hukum itu kita nanti akan menjadi orang yang letterlek atau orang yang tekstual. Jadi dengan adanya memaknai makna substansi itu nanti kita akan memahami hukum secara kontekstual, bukan tekstual. Dan ini pun nanti peran akal akan bermain di sini, peran akal. Ya, nanti kita akan jelaskan semua di sini. Bahwasanya Qiyas itu dia merupakan cara untuk memahami sesuatu hukum dengan cara yang substansial, dengan cara yang kontekstual, dan dengan menggunakan akal pikiran. Mungkin ada yang bertanya loh, agama itu apakah boleh dipikirkan dengan menggunakan akal? Dalam sebuah kalau kita bagi sebuah hukum agama itu dalam 2, maka salah satu cabangnya itu memerlukan mutlak akal. Yang satunya lagi tidak boleh menggunakan akal sama sekali. Contoh ya, kalau kita bagi perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan fikih, di mana perbuatan fikih itu ditinjau dari apakah dia memungkinkan akal untuk masuk di dalamnya atau tidak. Itu nanti akan terbagi menjadi 2 ya. Jadi ada yang namanya taufiqi sama ada yang namanya tauqifi. Jadi kalau taufiqi itu adalah ketika suatu hukum dari suatu perbuatan itu dia itu memiliki kecocokan dengan sebab-sebabnya dan dia bisa dilogikakan, bisa dirasionalkan mengapa terjadi demikian, itu bisa dirasionalkan. Adapun kalau tauqifi itu adalah perkara-perkara yang kita tidak perlu mencari alasannya, mengapa demikian itu nggak perlu dicari alasannya. Jadi kalau kita berbicara taufiqi dari kata wafaqo ya, wafaqo itu kan kita bisa ini wafaqo kebalik, ini titiknya 1, wafaqo. Yang satunya lagi adalah waqafa. Jadi wafaqo sama waqafa itu hanya terbalik qaf sama fa-nya, tapi 2 maknanya sudah sangat berbeda. Kalau yang ini itu adalah hukum-hukum agama atau perkara-perkara di dalam perbuatan manusia yang ketika kita telusuri hukumnya itu rasional ya, kita katakan ini sebagai sesuatu yang rasional. Sedangkan kalau tauqifi itu adalah perkara-perkara di dalam agama
yang hukumnya itu kita sudah apa ya, sudah pasrah, sudah nompo ing pandum dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sesuatu yang irasional atau tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dirasionalkan. Itulah tauqifi. Di mana nama lain dari tauqifi itu adalah ta'abudi. Ya, tauqifi itu nama lainnya adalah ta'abudi. Karena dia biasanya berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdoh. Ya, ta'abudi. Mungkin saya langsung ke contoh biar nanti kita lebih ada gambaran. Misalnya kita berbicara tentang minuman keras, miras. Ini adalah contoh dari hukum atau perkara di mana itu kita kaitkan dengan sesuatu yang rasional. Jadi miras atau meminum minuman keras itu dihukumi haram, itu dia rasional. Kenapa rasional? Karena perkara yang merusak pikiran, merusak akal itu wajar kalau misalnya agama itu mengharamkan. Tetapi nanti akan ada perkara-perkara, misalnya sholat, menjalankan sholat. Mengapa sholat itu diwajibkan? Itu kita nggak perlu mencari alasannya, ya karena memang sudah seperti itu. Atau misalnya mengapa melaksanakan sholat duhur 4 rakaat? Itu alasannya apa? Nggak perlu dicari alasannya. Itu adalah perkara-perkara yang ta'abudi, perkara ta'abudi yang irasional, yang kita harus menerima saja, nggak perlu dirasionalkan. Karena kalau dirasionalkan nanti akan rusak agama ini. Tapi kalau di perkara ini, di perkara taufikih, semuanya harus rasional. Kalau nggak rasional nanti akan ada masalah di dalamnya. Saya akan langsung menyebutkan contoh, misalnya terjadi silang sengkarut antara dua hal ini ya. Misalnya perkara yang harusnya tauqifi atau irasional dirasionalkan, ini akan jadi masalah. Misalnya kita merasionalkan tentang jumlah rakaat sholat tadi. Jumlah rakaat sholat subuh 2 rakaat, lalu kita rasionalkan. Loh, kenapa ini kok subuh kok 2 rakaat? Harusnya kan kalau misalnya orang lagi bangun tidur, lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya, harusnya rakaatnya lebih banyak. Nanti yang terjadi apa? Sholat subuh nanti bisa 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Hancur nanti agama. Agama nanti tidak akan memiliki sesuatu yang dinamakan ibadah ritual. Tidak akan memiliki sesuatu yang dikatakan sebagai ritual agama, itu nggak akan ada. Tidak akan ada sesuatu yang namanya ibadah di dalam agama kalau semuanya dirasionalkan. Makanya sesuatu yang irasional ya harus tetap irasional. Sesuatu yang tauqifi, sesuatu yang ta'abudi harus tetap ta'abudi, nggak boleh dibuat sebaliknya. Begitu pula yang taufikih atau yang rasional itu nggak boleh diirasionalkan. Kalau memang dia adalah sesuatu yang bersifat rasional, ya harus dibawa ke sifat rasionalnya. Misalnya kita berbicara tentang minuman keras tadi. Minuman keras itu sesuatu yang rasional. Kalau misalnya ini kok bukan rasional, bahaya nanti. Karena di dalam Al-Quran yang diharamkan itu adalah al-khamar. Khamar. Apa itu khamar? Khamru itu adalah al-khamru ya, bukan khamrun. Al-khamru itu adalah sesuatu yang minuman keras yang dibuat dari fermentasi perasan anggur. Dan di dalam Al-Quran tidak menyebutkan mengenai minuman keras yang ada di zaman ini. Misalnya minuman keras yang terbuat dari kulit pisang, atau minuman keras yang mungkin terbuat dari perasan buah pir misalnya, atau buah misalnya yang lain yang selain anggur. Kalau misalnya kita berbicara tentang bahwasannya minuman keras itu haram, itu dia adalah sesuatu yang tidak rasional, maka tidak ada keharaman untuk jenis minuman keras yang lain nanti. Misalnya kita berbicara mengenai misalnya sekarang ya minuman keras ya, jangan menyebut merek lah, saya akan sebutkan saja minuman keras yang dari pisang misalnya. Setahu saya ada sih dari pisang lalu difermentasi ya, sari-sari pisang difermentasi. Ini bukan khamar, ini bukan khamar. Misalnya ada suatu jenis alkohol atau tape kalau ada tape ya, tape. Jenis tape itu ada yang ketika dia itu difermentasikan, itu dia juga bisa memabukkan dalam jangka waktu tertentu. Dan tape ini bukanlah khamar, karena yang namanya khamar itu berasal dari anggur. Artinya apa?
Kalau misalnya kita anggap bahwasannya haramnya meminum khamr itu adalah sesuatu yang irasional, maka nanti meminum minuman keras yang terbuat dari ini semua nanti nggak haram. Padahal yang namanya minum minuman keras, mau dia dari pisang, dari tape, dari apapun itu, hukumnya harusnya disamakan dengan khamr. Kenapa? Karena sama-sama merusak akal, karena sama-sama memabukkan kan gitu. Makanya hukum yang tahu fikih sebagaimana haramnya miras itu harus tetap dianggap sebagai hukum yang rasional. Dan tidak boleh ada silang sengkarut, tidak boleh ada kita katakan silang antara yang tahu fikih menjadi tahu kifi atau tahu kifi menjadi tahu fikih, itu nggak boleh. Harus benar-benar bisa membedakan. Dan itu sudah menjadi tugas para ulama ya. Kita hanya mengikuti saja. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan langsung masuk ke definisinya. Yang pertama adalah definisi qiyas kalau kita pandang dari sisi bahasa atau lughahnya. Definisi qiyas secara bahasa dia dari kata qadaro ya. Qadaro pakai tasdid bisa. Qadaro. Jadi qadaro yang masdarnya itu takdiru. Dimana kalau misalnya kita berbicara definisi lughatan yang lebih panjang, itu bisa dikatakan yang namanya qiyas itu adalah takdiru syai'in bi akhar, yang artinya mengkira-kirakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mengkira-kirakan di sini maksudnya bisa dikatakan sebagai menganalogikan atau menyamakan atau menganalogikan sesuatu dengan yang lain. Jadi qaddaro ya, masdarnya takdiru yang bermakna mengkira-kirakan. Itu adalah makna dari qiyas secara bahasa. Lalu bagaimana wastilahan atau secara istilah? Secara istilah atau secara istilahan ya, secara syarak itu maknanya adalah ini definisinya ya, definisi secara istilah. Mohon maaf tulisan saya cukup jelek di sini. Semoga bisa dibaca. Jadi secara istilah definisi ilat itu adalah menyamakan hukum asal. Asal itu bisa dikatakan sebagai pokok ya. Menyamakan hukum asal, hukum pokok ya, terhadap hukum cabang yang disebut juga sebagai al-far'u, cabang atau far'u, asal, pokok ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu al-aslu, jadi hukum asal menyamakan hukum al-asal terhadap hukum al-far'u. Karena adanya ilat atau alasan, tulisannya illatun, pakai lamnya pakai tasdid. Adanya ilat atau alasan yang menjadi titik temu keduanya dalam hukum yang sama. Saya bacakan lagi, istilahan atau makna istilah dari qiyas adalah menyamakan hukum asal al-asl terhadap hukum cabang al-far'u karena adanya ilat, alasan atau yang menjadi titik temu keduanya itu maksudnya antara asal dengan ilat, asal dengan far'u atau pokok dengan cabang dalam hukum yang sama. Kalau kita ingin memahami ini, tentu saja saya tidak akan langsung merujuk pada definisi ini karena ini cukup membingungkan. Kalau kita definisikan secara letterlock seperti ini, kita langsung ke contohnya saja. Ada yang namanya al-asl. Ya, ada yang namanya hukum khamr misalnya. Minum khamr. Kita tahu ya yang namanya fikih itu dia menghukumi suatu perbuatan. Salah satu contoh perbuatannya adalah minum khamr. Minum khamr itu hukumnya haram. Bagaimana kita tahu? Innamal khamru wal maisiru wal azlamu ridtsum min amali syaitan fajtanibuhu gitu ya, secara al-ayah atau seperti apa ya? Saya kok agak lupa juga. Yang pada intinya minum khamr
itu dia merupakan perbuatan yang keji, yang najis, yang kotor. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan tersebut. Karena ada suatu perintah larangan untuk menjauhi minuman khamar, di mana itu menurut ulama itu sudah ditentukan yang namanya minum minuman keras bernama khamar itu hukumnya haram. Dan sebagaimana yang saya terangkan tadi, minum khamar itu keharamannya ini bukanlah keharaman yang kita ambil begitu saja, tapi ini bisa kita gali alasannya, karena ini adalah sesuatu yang rasional. Minum minuman khamar kenapa kok diharamkan? Ternyata ada alasannya. Kenapa tadi? Karena ada alasan yang namanya iskar. Iskar itu apa? Memabukkan. Iskar itu memabukkan atau merusak akal, mudahnya seperti itu. Karena ini merusak akal, maka dia dihukumi haram. Maka dari itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang namanya ada kesimpulan di sini ya. Kesimpulannya saya tulis di sini. Ada yang namanya misalnya minum atau jangan minum sih, atau mengkonsumsi lah. Nggak harus minum soalnya. Yang paling gampang aja, narkoba. Narkoba ini dia tidak ada nasnya di dalam Al-Quran. As-Sunnah nggak ada semua. Nggak ada di dalam Al-Quran menyebutkan tentang narkoba, tentang ganja, tentang sabu-sabu, tentang morfin, heroin, itu nggak ada semua. Di dalam Al-Quran nggak ada disebutkan. Tetapi kita bisa dengan logika, dengan rasional mengatakan mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu juga dilarang sebagaimana dilarangnya khamr. Bahkan larangannya bisa lebih keras karena memabukkannya narkoba atau merusak akal dari si narkoba ini lebih buruk daripada minuman keras. Misalnya seperti itu. Maka dari itu, ini pun nanti dihukumi haram. Jadi hukum dari narkoba, mengkonsumsi narkoba itu juga dihukumi haram. Ini yang dimaksud dengan definisi tadi. Jadi menyamakan hukum. Jadi di sini yang namanya minum khamr itu adalah perkara yang masuk ke dalam asal. Perkara yang masuk ke dalam asal atau hukum pokoknya, perkara pokoknya. Lalu mengkonsumsi yang bawahnya ini, mengkonsumsi narkoba, ini yang disebut sebagai far' atau cabang. Lalu yang namanya qiyas itu apa? Menyamakan hukum yaitu haram itu tadi dari hukum asal menjadi hukum cabang. Yang ini itu asal, yang ini adalah cabang. Hukum haram disamakan dengan hukum haram pada cabang. Hukum haram pada asal disamakan dengan hukum haram pada cabang. Kenapa? Karena ada kesamaan. Kesamaan apa? Ada yang disebut iskar atau memabukkan yang merupakan ilatnya. Itu ilatnya atau alasannya. Alasan mengapa hukum mengkonsumsi narkoba itu disamakan dengan hukum mengkonsumsi khamr. Jadi kalau kita tanya, apakah ada dalilnya haramnya narkoba? Kalau kita katakan dalil secara nas, Al-Quran dan hadis enggak ada. Tapi kalau dalil secara qiyas ada. Maka dari itu qiyas itu adalah sumber hukum yang sangat pokok di dalam agama. Karena tanpa adanya qiyas, enggak akan ada keharaman narkoba. Nggak akan ada keharaman judi online, nggak akan ada keharaman keharaman lokalisasi, nggak akan ada keharaman nonton video dewasa atau video porno, nggak akan ada hukumnya itu, karena itu nggak ada dijelaskan di Al-Quran maupun hadis. Tetapi dengan menggunakan analogi, dengan menggunakan qiyas, hukum-hukum itu semua nanti akan ada di dalam bisa kita hukumi semacam itu. Sebagaimana yang saya terangkan tadi pula bahwasannya yang namanya qiyas itu adalah bagaimana kita menggali hukum-hukum secara substansi dari Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah kalau hanya digali secara teksnya saja, itu hukumnya itu bukan tidak cukup ya, tapi hukumnya itu nanti akan menjadi tidak relevan.
hukumnya itu justru tidak akan menjadi relevan. Karena yang namanya berpikir secara substansi dengan menggunakan rasio, dengan menggunakan akal, itu diharuskan kalau dalam perkara-perkara yang selain ibadah mahdhah. Selain sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu nanti nggak masalah. Misalnya ini terkait khomer, terkait zina, terkait apalagi judi, itu kan perkara-perkara yang rasional. Nah, perkara yang rasional ini harus memakai rasional, harus digali terus-menerus. Sehingga nanti kita bisa memberikan hukum untuk hal-hal yang baru-baru ini baru muncul. Misalnya mengenai media sosial, mengenai jual beli online, mengenai kita katakan kemaksiatan-kemaksiatan yang baru terjadi di era-era ini. Belum ada di zaman Rasulullah, belum ada di Al-Quran dan juga hadis. Tetapi kandungan dan substansinya sudah ada di Al-Quran dan hadis. Tetapi tidak disebutkan secara teks. Sebagaimana tadi, hukum khamr itu haram. Tapi di Al-Quran dan hadis nggak menyebutkan mengenai narkoba. Tetapi walaupun demikian, haramnya narkoba itu karena merupakan produk yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan, merusak akal, dan lain sebagainya. Maka sebetulnya Al-Quran dan As-Sunnah pun sudah mengharamkan narkoba itu sendiri. Karena apa? Karena ada kesamaan ilat, kesamaan alasan dengan khamr atau minuman keras yang terbuat dari anggur. Oke, itu tentang definisinya. Sekarang kita masuk ke rukun-rukunnya. Oke. Jadi rukun dari qiyas itu ada 4 di sini. Yang pertama ada yang disebut sebagai asal, sebagaimana dalam definisi tadi ya, ada asal atau al-aslu atau nama lainnya adalah maqisun alaih. Maqisun alaih, sesuatu yang menjadi sandaran untuk untuk melakukan qiyas ya, namanya maqisun alaih. Lalu ada yang namanya far atau al-far'u atau cabang, yang nama lainnya adalah maqisun atau maqis. Lalu ada yang namanya illatun atau alasan hukum. Lalu ada yang namanya hukum asal atau hukmul asli. Ini rukunnya. Jadi rukun atau syarat atau hal-hal yang harus dipenuhi untuk adanya qiyas ya. Yang pertama asal, yang kedua far' atau cabang, yang ketiga adalah ilat, yang keempat adalah hukum asal atau hukmul asli. Saya langsung untuk definisinya saya nggak akan tuliskan di sini, silakan Anda rekap sendiri untuk definisinya. Yang pertama adalah asal. Asal itu apa? Asal adalah perkara yang hukumnya itu sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Saya ulangi, asal adalah perkara yang hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Apa itu far' atau cabang? Itu adalah perkara yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi nanti akan disamakan dengan hukum dari si asal. Jadi far' adalah perkara yang hukumnya secara teks belum ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi nanti hukumnya akan disamakan dengan hukum asal. Karena adanya apa? Karena adanya ilat. Ilat itu apa? Ilat adalah alasan. Alasan sesuatu itu dihukumi. Alasan kenapa kok hukum dari ini itu ini. Kenapa hukum minuman keras itu haram. Kenapa hukum dari zina itu haram, kenapa hukum dari menyakiti hati orang tua itu haram, kenapa hukum dari hukum dari menjaga pandangan itu hukumnya wajib, kemudian mengumbar nafsu itu hukumnya haram. Nah itu namanya ilat, alasannya, jawaban-jawaban dari itu semua. Misalnya contoh dari ilat ini, karena memabukkan, karena merusak akal, karena menyakiti hati, karena itu namanya ilat ya. Ilat itu ini alasan. Yang selanjutnya adalah hukum asal. Hukum asal ini berarti hukum dari yang nomor 1 ini, hukum dari si asal ini. Contohnya misalnya tadi asalnya misalnya khamr atau mengkonsumsi minuman keras, meminum khamr, hukumnya apa? Haram. Itu adalah hukum asal. Saya langsung ke contoh biar ada gambaran. Saya kembali ke yang tadi ya.
Misalnya asalnya di sini saya kasih contoh tadi, masih yang tadi, minum khamar. Minum khamar ini adalah asal. Lalu cabangnya apa? Cabang artinya kenapa minum khamar ini menjadi asal? Karena minum khamar ini hukumnya sudah ada di Al-Quran dan As-Sunnah, maka minum khamar itu bisa dijadikan sebagai asal. Lalu apa fareknya, apa cabangnya? Cabangnya itu adalah tadi konsumsi narkoba. Konsumsi narkoba itu bisa dijadikan sebagai farek atau far'un atau cabang. Kenapa? Karena hukumnya ini belum ada di Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi bisa diantarkan ke hukum dari khamr. Itu ya. Jadi mengkonsumsi narkoba, dia bisa menjadi far'e atau cabang karena hukumnya belum ada di Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi memiliki kemiripan dengan hukum dari asal yang kita pilih, yaitu khamr. Yang selanjutnya adalah ilat. Ilat itu adalah alasan hukum, alasan mengapa hukum dari khamr itu haram, dan alasan pula yang menjadi perkiraan atau dugaan begitu pula hukum yang ada di narkoba. Artinya ilat itu kan menjadi titik temu antara asal dengan farek, titik temu antara khamr dengan narkoba, mengkonsumsi narkoba dengan mengkonsumsi khamr. Apa itu ilatnya? Memabukkan. Jadi yang menjadi alasan mengapa khamr atau khamr itu diharamkan itu ya memabukkannya, maka ini adalah ilatnya. Ilatnya adalah memabukkannya ini. Sifatnya, alasannya ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat adalah hukum asalnya. Hukum dari minum khamr itu adalah haram. Jadi kalau sudah dipenuhi keempat rukun ini, maka sudah bisa dilakukan qiyas. Qiyasnya itu apa tadi? Qiyas adalah menyamakan hukum yang ada pada asal, yaitu hukum minum khamr, yaitu hukumnya adalah haram, menjadi hukum yang ada pada farek atau cabang. Karena apa? Karena ada kesamaan ilat. Mudahnya seperti itu. Sehingga dari konsep qiyas ini kita bisa katakan hukum dari mengkonsumsi narkoba itu sama dengan hukum dari meminum khamr. Kenapa? Karena ada kesamaan ilat, yaitu memabukkan. Sehingga mengkonsumsi narkoba hukumnya haram sebagaimana hukum dari mengkonsumsi khamr. Itulah rukun sekaligus contohnya. Kita masuk ke contoh yang lain biar lebih ada gambaran. Oke, kita akan masuk ke contoh yang lain. Yang pertama, tentang hukum tentang asalnya dulu. Contoh asal yang lain, misalnya saya punya asal berkata ya, ufin atau ya. Ufin itu kalau secara bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia ya atau atau intinya itu dia berkata-kata yang dia itu menyakiti hati orang tua ya. Banyaklah, Anda bisa cari sendiri kalimatnya. Kita tahu bahwasannya berkata ufin dalam bahasa Arab ya kepada kedua orang tua itu hukumnya haram sebagaimana dalil pada surat Al-Isra ya. Jadi fala taqul lahuma uffin gitu ya. Janganlah mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti hati kedua orang tua. Ini adalah asalnya. Kenapa ini saya jadikan asal? Karena berkata kalimat-kalimat ini sudah ada di dalam Al-Quran. Maka itu sudah bisa dijadikan asal. Dan hukum dari asalnya ini apa? Hukum dari asalnya ini adalah haram. Kalau kita ditanya, mengapa hukumnya haram? Karena ada ilatnya, ada alasannya ini. Ini enggak sembarangan dihukumi haram karena enggak ada alasan. Ilat atau alasan dari mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang tua itu dihukumi haram, itu alasannya adalah karena alasan menyakiti hati. Kan gitu. Menyakiti hati. Bukan fisiknya ya, tapi hatinya. Lalu nanti kita akan bertanya, apakah kita bisa mencari sebuah farq? Mencari sebuah
cabang di mana itu hukumnya bisa disamakan dengan hukum berkata kasar kepada kedua orang tua. Ternyata ada, yaitu hukum dorbun atau hukum memukul. Memukul siapa? Memukul orang tua. Secara teks ya, memukul orang tua ini nggak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Al-Hadis pun nggak ada. Jadi kalau misalnya Anda ke orangnya itu tekstual, orangnya itu hanya berorientasi pada teks Al-Quran dan hadis, maka memukul orang tua itu nggak masalah. Tapi apakah beragama itu seperti itu? Kan enggak. Yang namanya beragama itu ada kalanya kita juga harus menggunakan rasional kita. Kita bisa katakan gini, nggak mungkin agama Islam tidak melarang memukul kedua orang tua. Pasti melarang. Nggak mungkin enggak. Tapi nyatanya kalau kita berbicara teks hadis atau Al-Qur'annya nggak ada yang menyatakan secara teks, secara dohir memukul orang tua itu hukumnya haram. Tetapi walaupun demikian kita bisa katakan gini, kalau hanya berkata kasar, hanya berkata berkata saja itu sudah diharamkan, apalagi sampai memukul. Memukul ini jelas bisa disamakan dengan ini, bahkan konsekuensinya boleh jadi lebih berat. Artinya ini boleh jadi hukumnya lebih haram kan gitu. Kalau berkata saja itu haram, memukul pastinya itu lebih diharamkan. Itu namanya bagaimana kita menganalogikan, bagaimana mengkiaskan. Jadi memukul kedua orang tua ini bisa dijadikan bisa dijadikan cabang. Kenapa? Karena yang pertama, yang namanya fara itu tadi dia hukumnya belum ada di Al-Quran maupun Sunnah. Belum ada secara teks, belum ada. Tetapi walaupun nggak ada, tapi dia ada kesamaan ilat. Ada kesamaan ilat dengan hukum asal, yaitu menyakiti. Bahkan nggak cuma menyakiti hati kalau misalnya memukul hati orang tua itu. Memukul hati orang tua itu di samping membuat hati orang tua itu sakit, itu juga menyakiti fisiknya. Artinya memukul kedua orang tua, memukul artinya menyakiti secara fisik, itu ada kesamaan ilat dengan durhaka kepada kedua orang tua atau berkata kepada kedua orang tua. Jadi hukum dari memukul kedua orang tua nanti hukumnya pun akan disamakan dengan hukum asal, yaitu hukumnya juga menjadi haram. Begitulah kesimpulan dari konsep kias pada konsep bagan ini. Asalnya itu berkata kasar kepada kedua orang tua, faraknya itu memukul orang tua, ilatnya menyakiti hati, lalu hukum asalnya adalah haram. Dan kesimpulannya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Hukum dari farak, hukum dari cabang disamakan dengan hukum dari asal karena ada kesamaan ilat, ya, yaitu menyakiti hati, sehingga hukum dari cabang yaitu memukul kedua orang tua itu dihukumi haram, sebagaimana hukum dari asal yaitu berkata kasar kepada kedua orang tua. Itu bagaimana kita mendeskripsikan atau menginterpretasikan sebuah konsep kias. Jadi jangan cuma hanya bisa membaca teks, tapi bisa menginterpretasikan, memberikan arti, memberikan makna dari apa yang telah tersusun. Jadi ini adalah kompetensi pertama dari Anda selaku mahasiswa di dalam memahami tentang konsep kias. Yaitu tadi mampu menyusun bagan semacam ini ya, menyusun asal, fare, ilat, hukum asal. Selain menyusun, itu juga nanti mampu untuk menginterpretasikan. Jadi setelah disusun itu nanti interpretasinya bagaimana, maksudnya bagaimana. Dari kias ini sebetulnya nanti kita bisa menggali banyak hal. Bahkan tadi dikatakan kan yang namanya kias itu inti dari usul fikih. Kenapa? Karena dari yang namanya kias ini nanti kita bisa melakukan yang namanya penggalian hukum dengan lebih detail, lebih baik tidak hanya secara teks saja. Contoh dari bagan yang ini kita bisa menyusun bahwasannya dari hukum asal yaitu menyakiti hati orang tua yang dihukumi haram. Kita bisa katakan berarti hukum memukul, hukum durhaka, hukum membohongi, hukum misalnya apalagi hukum
menendang, apalagi ya, hukum tidak patuh kepada kedua orang tua itu nanti hukumnya semuanya haram. Padahal kalau secara teks hukum-hukum yang barusan saya sebutkan tadi tidak ada di dalam teks Al-Quran maupun hadis. Tetapi dari kias itu semua bisa dihukumi. Dan itu adalah dasar utama dari ajaran agama kita, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, ya lalu kias. Ya. Lalu yang selanjutnya akan saya terangkan tentang pembagian dari kias itu sendiri. Yang pertama, pembagian kias berdasarkan kekuatan dari ilatnya. Kekuatan dari ilatnya antara fare' dengan asalnya. Yang pertama ada yang disebut dengan kias aulawi. Kias aulawi atau kita katakan sebagai kias yang aulawi. Kias aulawi itu adalah kias di mana ilat pada fare'nya, pada hukum yang ingin kita cari hukumnya, fare' atau cabangnya, itu ilatnya lebih kuat daripada hukum yang ada pada asalnya. Contoh tadi yang saya contohkan itu adalah contoh dari kias aulawi. Aulawi itu artinya kiasnya itu lebih kuat, ya. Ilatnya itu lebih kuat, ya, atau lebih kuat, lebih utama atau lebih kuat yang ada pada fare'nya, ya. Ilat pada apa namanya? Ilat pada fare'nya, ya. Tulisan fare' itu enggak gini, ya. Fare' itu far'u, fare' gitu, ya. Ilat pada fare'nya itu lebih kuat daripada ilat pada asalnya. Sebagaimana yang saya contohkan tadi untuk yang aulawi, misalnya tadi untuk kasus narkoba yang disamakan dengan khomer, ya. Itu dia ilatnya lebih kuat daripada khomer, karena sebagaimana kita tahu narkoba itu bahayanya lebih memabukkan daripada khomer, lebih merusak akal daripada khomer. Lalu contoh yang lain misalnya tentang kias tadi, dorbun atau memukul orang tua. Memukul orang tua itu contoh yang aulawi. Kenapa? Karena memukul orang tua yang ada pada fare' itu dia ilatnya lebih kuat daripada berkata kasar kepada kedua orang tua. Artinya hukum atau ilatnya ini kekuatannya lebih besar daripada pada asalnya, di mana asalnya kan berkata kasar, tetapi fare'nya itu adalah memukul, dan memukul orang tua ini lebih ilatnya kan menyakiti, ya, itu lebih menyakiti daripada berkata kasar terhadap orang tua. Itu namanya kias aulawi. Lalu yang selanjutnya adalah kias musawi. Kias musawi itu adalah kias yang ilat dari si fare'nya itu sama kuat. Contohnya misalnya ilat pada zakat, ya, berzakat untuk kerbau. Berzakat untuk kerbau itu enggak ada di dalam nas Al-Quran maupun hadis, tapi itu bisa disamakan dengan zakatnya unta. Sehingga nanti kalau kita berbicara tentang zakat kerbau, itu nanti bisa disamakan dengan zakat unta. Dan itu ilatnya sama. Ilatnya itu sama, artinya kekuatan ilatnya baik pada zakat kerbau maupun zakat unta itu nanti sama. Artinya seimbang. Berbeda dengan yang tadi, memukul sama berkata kasar itu kan dua hal yang tingkat menyakitinya itu berbeda jauh. Mengkonsumsi narkoba, meminum minuman keras, meminum khamr itu tingkat memabukkan dan merusak akalnya berbeda jauh. Tapi kalau kerbau, zakat kerbau dan zakat unta atau zakat sapi itu kita bisa katakan itu tingkat kesamaan ilatnya, yaitu sebagai binatang ternak itu sama. Yang selanjutnya adalah kias yang adna. Kias adna itu kias yang tingkatnya itu lebih rendah, ya, lebih rendah ilatnya, ya, atau kita bisa katakan di sini lebih lemah ilatnya, kekuatan ilatnya pada fare' lebih lemah fare' dari sisi ilatnya. Contohnya misalnya kita anggap sebagai apa, ya, misalnya mengkonsumsi sesuatu obat di mana obat tersebut memabukkan, tetapi memabukkannya lebih rendah daripada khamr. Misalnya apa, ya? Misalnya kita katakan, saya kurang tahu sih dalam hal ini, ya.
Misalnya ada yang dikatakan sebagai tembakau gorila dulu kalau nggak salah ya. Kan ada spesimen atau spesies dari tembakau yang disebut sebagai tembakau gorila yang efeknya itu nanti memabukkan. Misalnya, ini hanya dimisalkan. Misalkan efek tembakau gorila ini dia lebih rendah dari sisi memabukkannya daripada khamar. Maka kalau misalnya demikian, maka itu termasuk dari yang kias adna. Saya kurang bisa menyebutkan contoh untuk yang ini karena ini ya ada sih, cuman beberapa saya kurang kompeten untuk menyebutkannya. Jadi saya contohkan yang sebagai permisalan saja. Misalnya tembakau gorila itu dikatakan tingkat memabukkannya lebih rendah daripada khamar, maka itu termasuk yang kias adna, yaitu pada fareknya itu kekuatan ilatnya lebih rendah. Oke, itu pembagian kias berdasarkan kekuatan ilatnya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang pembagian kias berdasarkan kejelasan ya. Kejelasan dari ilatnya. Jadi kalau yang tadi itu kita berbicara tentang pembagian kias berdasarkan kekuatan dari ilatnya, kalau yang sekarang kita berbicara tentang kejelasan dari ilatnya. Karena ilat dalam kias itu kadang ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ada yang kurang jelas, bisa dikatakan demikian. Contoh di sini ada dua macam untuk pembagian kias berdasarkan ini. Ada yang disebut sebagai kias jali. Ada yang disebut sebagai kias khafi. Kias jali dan kias khafi. Kias jali itu adalah kias yang dia itu jelas ilatnya. Jadi clue-nya itu adalah ilatnya itu jelas. Bahkan disebutkan langsung di nasnya. Disebutkan atau dijelaskan ilatnya pada nas. Nas di sini maksudnya Al-Qur'an maupun hadis ya. Jadi ada beberapa hukum yang hukumnya itu disebutkan alasannya. Misalnya kita berbicara tadi tentang hukum berkata ufin, hukum berkata kasar kepada kedua orang tua, itu sebetulnya kita bisa katakan itu menyakiti hati orang tua itu sudah disebutkan, diterangkan pula di dalam nasnya. Jadi kalau misalnya ada tentang hukum tersebut, kita bisa katakan itu termasuk kias yang jali. Karena itu adalah kias yang ilatnya itu disebutkan secara jelas di nas Al-Quran maupun hadisnya. Lalu ada yang namanya kias khafi. Kias khafi itu adalah kias yang kita bisa katakan untuk ilatnya itu lemah atau tersembunyi atau samar gitu ya. Ilatnya itu samar. Samar artinya kita nggak tahu apakah hukum dari suatu perbuatan itu memang karena hal itu. Contohnya misalnya tentang pembunuhannya. Pembunuhan dengan benda berat. Pembunuhan dengan benda berat itu disamakan atau dikiaskan. Benda berat itu berarti sebagaimana pakai batu ya, atau pakai besi ya. Itu disamakan dengan pembunuhan dengan menggunakan benda tajam. Disamakan dengan hukum benda tajam artinya pedang, lalu panah dan lain sebagainya pada hukum qisas. Tapi mengenai hal ini, mengenai pembunuhan dengan benda tajam ini pun, ini tentang ilatnya atau tentang alasan hukumnya itu nggak disebutkan jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dari itu mengkiaskan benda berat, pembunuhan dengan benda berat dengan pembunuhan dengan benda tajam itu termasuk kias yang khafi atau kias yang samar. Artinya kalau kita berbicara kekuatannya pun sebetulnya kias jali tentu saja itu memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada yang khafi ya. Itu kaitannya sama pembagian kias berdasarkan kekuatan
kejelasan dari ilatnya. Karena kalau kias jali itu ilatnya sudah disebutkan secara baik implisit maupun eksplisit di dalam nas Al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan kalau kias khafi itu ilat atau alasannya itu coba ditebak-tebak atau diterka, dikira-kirakan oleh mujtahid atau oleh ulama saja, tidak disebutkan di dalam teks Al-Qur'an maupun sunnahnya. Itu mungkin kalau saya menjelaskan mengenai pembagian ini tentang pembagian kias berdasarkan kejelasan dan juga kekuatan dari ilatnya, mungkin memang agak membingungkan karena contoh kita yang mungkin terbatas ya. Tapi yang pengen saya terangkan di sini adalah bahwasannya kalau kita ingin mempelajari kias itu memang nggak cukup hanya lewat seperti ini. Bahkan nggak cukup mungkin kalau kita katakan pertemuan satu semester pun itu nggak akan cukup. Mengapa? Karena yang namanya pembahasan kias, bagaimana saya sebutkan tadi, kias itu adalah inti dari usul fikih. Banyak yang mengatakan demikian. Karena dari kias itulah kita mampu menggali hukum-hukum yang tidak disebutkan secara teks di Al-Quran dan hadis. Artinya dari kias itulah nanti akan muncul hukum-hukum fikih yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Hukum-hukum fikih yang substansial, yang kontekstual. Karena kita harus akui fikih itu adalah sesuatu yang dinamis, yang akan selalu berubah dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, ruang ke ruang. Dari satu tempat ke tempat yang lain, waktu satu ke waktu yang lain. Kalau tidak menggunakan kias, hukum itu akan sulit ditebak. Makanya kalau kita bertanya gini, apakah hukum dari misalnya hukum misalnya mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi minum-minuman keras jenis yang saat ini, lalu misalnya mengkonsumsi jenis obatan-obatan kimia yang mungkin bahkan kita belum menemukan saat ini. Bahkan mungkin akan ada satu waktu narkoba yang narkobanya itu jenisnya itu nanti sudah sangat portable atau bahkan tidak lagi bisa dijangkau dengan indera. Artinya narkobanya itu nanti teknologinya sudah semakin tinggi. Apakah narkoba teknologi tinggi itu nanti bisa dihukumi? Kalau kita hanya menggunakan teks Al-Quran dan hadis saja, menjadi beragama hanya tekstual saja, tentu saja hukum-hukum itu nggak akan ada. Narkoba nanti jadi halal. Narkoba jadi nggak masalah. Karena apa? Karena nggak ada secara teks di Al-Quran dan hadis. Tapi karena adanya kias, semuanya itu nanti bisa dihukumi. Dan itu pun sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bahwasannya kalau kita ingin melakukan, bahkan di salah satunya afala yatadzakarun, afala yatafakkarun, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Apakah kamu berakal? Apakah kamu berpikir? Apakah kamu beriktibar? Apakah kamu mengambil pelajaran? Apakah kamu mengambil contoh? Dan lain sebagainya. Artinya dari singgungan-singgungan Al-Quran itu sudah mengajak manusia, mengajak umat muslim untuk melakukan analogi, untuk menggunakan, mendayagunakan akal pikirannya dalam perkara-perkara agama. Walaupun perkara agama, perkara perbuatan manusia yang dikaji di dalam kias itu adalah perkara yang taufiqi, yang rasional. Karena memang ada perkara-perkara agama yang dia itu bersifat ta'abudi atau taufiqi atau irasional. Dan itu kias nggak boleh masuk. Nggak boleh kita menganalogikan antara sholat dengan apa misalnya. Sholat itu nggak perlu dipikirkan itu kenapa demikian, kenapa gerakannya demikian. Itu nggak perlu dikiaskan lagi. Itu sudah seperti itu wujudnya, nggak boleh dirubah-rubah. Karena bahayanya gini, misalnya kita katakan, oh sholat itu hukumnya wajib. Kenapa sih sholat itu, misalnya gini, ilat atau alasan dari sholat itu adalah untuk mengingat Allah, misalnya gitu. Ada orang yang bilang gitu misalnya. Ada orang mengatakan ilat atau alasan dari wajibnya sholat itu mengingat Allah. Berarti kalau kita sudah ingat Allah maka nggak wajib lagi sholat. Nah itu kan bahaya kalau seperti itu. Jadi mencari alasan dari wajibnya sholat itu nggak boleh. Karena itu perkara ta'abudi, perkara yang sudah irasional. Kita nggak boleh lagi menggunakan otak kita dalam ranah itu. Maka ada suatu kaidah yang mengatakan la qiyasa la qiyasa fil ibadah
Itu salah satu kaidah di dalam kias. Ini baknya titiknya 1 ya. La qiyasa fil ibadah. Ini kaidah yang sangat penting untuk mengatakan bahwasannya nggak boleh kita berkias atau mencari ilat atau mencari alasan dalam perkara-perkara ibadah. Ibadah di sini adalah ibadah yang dimaksud adalah ibadah mahdhoh ya. Ibadah mahdhoh berarti ini kaitannya sama sholat, zakat, puasa, haji, atau mungkin azan, iqomat, atau perkara wudhu, perkara mandi besar, dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang memang ibadah-ibadah itu sudah saklek, sudah seperti itu nggak boleh dikiaskan, nggak boleh dicari alasannya. Nanti jangan-jangan Anda berpikir, kenapa wajib puasa? Oh, ternyata wajibnya puasa itu agar kita bisa menahan nafsu. Berarti kalau kita sudah menahan nafsu, berarti udah nggak wajib puasa dong. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya puasa ya wajib, walaupun hikmahnya adalah menahan nafsu. Tapi bukan berarti itu adalah alasan utama mengapa puasa itu diwajibkan. Puasa wajib ya wajib aja, nggak perlu dicari alasannya. Jadi nggak boleh melakukan kias di dalam ibadah. Tetapi dalam perkara-perkara yang lain harus dicari alasannya, harus dicari ilatnya. Contohnya tadi, minuman keras, mengapa haram? Menyakiti hati orang tua, mengapa haram? Mengapa zina haram? Mengapa? Apalagi, mengapa pacaran itu mendekati zina, mengapa, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan mengapa ini harus dilakukan untuk perkara-perkara yang rasional di dalam perbuatan manusia. Tetapi dalam perkara-perkara ibadah mahdhoh tidak boleh ada kias sama sekali. Oke, itu tentang kias. Mungkin satu kali lagi saya simpulkan yang pada ininya tadi ya. Pentingnya kias itu tadi adalah yang namanya usul fikih. Itu banyak yang mengatakan intinya itu adalah kias. Dan kalau kita lihat dari contoh-contoh yang kita pelajari tadi, inti dari kias itu tidak lain adalah ilat. Jadi mengetahui ilat hukum atau alasan hukum dari suatu perbuatan itu adalah inti dari kias. Maka sangat penting mengetahui ilat atau alasan dari suatu hukum. Maka dari itu penting sekali untuk mengetahui jawaban dari kata mengapa. Jadi kalau Anda ingin mahir dalam memahami kias, Anda harus paham atau mahir dalam menjawab pertanyaan mengapa. Karena memang inti dari usul fikih itu mampu menjawab ini, mampu menjawab pertanyaan dari mengapa ini. Sebagaimana kita dulu pelajari, kalau fikih itu mempelajari tentang apa hukum dari ini, apa hukum dari ini. Tapi kalau usul fikih itu mempelajari tentang mengapa hukumnya ini, mengapa sholat wajib, mengapa wudhu wajib, mengapa iqomah sunnah, mengapa membunuh itu haram, mengapa zina haram, mengapa minum-minuman keras itu haram. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dalam usul fikih yang paling penting. Dan dalam kias, menjawab mengapa ini adalah pertanyaan yang sangat penting, karena menjawab mengapa itu nanti akan menghasilkan yang disebut sebagai ilat atau alasan. Oke, itu tentang kias. Selanjutnya adalah tugas Anda. Tugasnya adalah sebagai berikut. Jadi tugasnya adalah yang pertama, buatlah bagan rumusan kias ya tentang pacaran. Pacaran di sini saya kasih tanda kutip karena pacaran yang saya maksud di sini adalah pacaran dalam ranah ada perbuatan di dalamnya yang di dalam pacaran itu ya. Artinya pacaran yang dimaksud bukan kok hanya punya relasi atau punya ikatan, itu bukan itu yang saya bahas. Tapi pacaran di sini adalah perbuatannya. Perbuatan di dalam pacaran itu sendiri. Ya perbuatan intinya ada berkholwat lah, ada mungkin pegang-pegangan tangan, dan lain sebagainya. Intinya perbuatan pacarannya, bukan hubungannya. Kalau hubungan antara satu dengan yang lain saya kira itu di luar ini. Tapi pacaran yang dimaksud adalah perbuatan di dalam pacarannya. Itu kira-kira masuk di dalam kalau dibuat bagan kias nanti akan seperti apa. Dimana ini nanti saya berikan penjelasannya. Berarti Anda yang pertama nanti jelas membuat asalnya apa. Asalnya itu adalah suatu hukum yang akan Anda kiaskan dengan pacaran. Pacaran itu kan pacaran di dalam Al-Quran dan hadis itu kan nggak ada dalilnya. Tetapi kan kalau asalnya kan pasti ada. Kira-kira apa? Apa asalnya? Perbuatan yang bisa dijadikan analogi untuk pacaran. Dan itu tentu saja nanti harus ada dalil Al-Quran atau hadisnya. Dalil Al-Quran maupun hadis. Cantumkan nanti apa dalilnya. Sebagaimana yang tadi saya contohkan ya. Misalnya
membuat bagan tentang mengkonsumsi narkoba, asalnya adalah meminum khamr, dalilnya adalah innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah yang B, Anda tentukan faraknya. Faraknya kan berarti sudah. Faraknya berarti adalah pacaran yang dimaksud tadi. Dalam tanda kutip pacaran. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena biar tidak terjadi silang sengkarut ya. Pacaran yang dimaksud adalah perbuatan yang terjadi di dalam pacarannya itu sendiri. Lalu yang C itu adalah ilatnya. Ilatnya itu apa kira-kira? Yang akan menghubungkan atau yang menjadi alasan mengapa hukum dari si asal dan far' itu demikian. Itulah ilat. Lalu D, Anda terangkan mengenai hukum asalnya. Hukum dari asal yang Anda pilih. Itu apa? Lalu setelah itu, setelah Anda membuat bagannya ini, soal yang kedua adalah Anda interpretasikan. Interpretasikan bagan tersebut. Anda terangkan maksudnya apa, bagaimana. Jadi dalam sebuah paragraf Anda terangkan, oh ini karena asal ini adalah hukumnya demikian. Karena far' memiliki kesamaan kias seperti ini, maka far' dihukumi sama dengan asal karena far' memiliki ilat yang sama, yaitu apa misalnya. Dan seterusnya ya. Jadi silahkan Anda buat bagannya. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Udah itu aja untuk tugasnya, kaitannya sama kias. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Silahkan Anda kerjakan tugas ini di selembar kertas, di foto, nanti dikumpulkan di Google Drive, Google Form yang saya upload. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.